Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sol Sepatu Gerden, gudangnya ilmu sol sepatu. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan menjahit bersama sepatu perempuan seperti yang teman-teman lihat. Jadi teman-teman, untuk sepatu ini adalah sepatu merek Cabino Comfort. Nah, dalam menjahit sepatu ini teman-teman, saya memiliki kesulitan ataupun kendala yang saya hadapi. Jadi teman-teman, sepatu ini awalnya tidak bisa dijahit karena bagian dalam pada insole adalah bagian plastik yang akan saya tunjukkan sebagai berikut. Jadi teman-teman, untuk bagian insolnya adalah bagian plastik seperti ini teman-teman, sangat keras dan lebarnya hampir 3 cm. Jadi untuk sepatu ini tidak bisa dijahit jika insolnya tidak bisa dilepas. Jadi teman-teman, untuk pertama awal tampilan dari sepatu ini seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita memutuskan untuk melepas insolnya, kita perlu mencobanya terlebih dahulu, yaitu dengan menusuk bagian bawah seperti ini, ataupun solusinya bisa menusuk agak ke samping seperti ini teman-teman, tapi endingnya tetap sama, meskipun ditusuk ke samping untuk mencari celah tetap tidak bisa. Jadi solusinya harus dilepas, atau teman-teman bisa menggunakan bor mini untuk menjahit sepatu ini, tetapi menurut saya itu juga tidak efektif karena nantinya benang akan mudah putus terkena bagian plastik ini. Jadi teman-teman, untuk solusi yang tepat bagi saya harus dilepas. Nantinya setelah dijahit outsole ini, insole ini harus dipasang lagi, dilem kembali hingga sepatu dalam keadaan seperti semula. Jadi teman-teman, tanpa panjang lebar, langsung aja kita jahit bersama-sama. Langsung aja kita jahit teman-teman. Jadi kita menggunakan spasi yang pas, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Caranya teman-teman, kita harus memutuskan jarak awal dari jahitan yang pertama. Jadi saya menggunakan jahitan yang jaraknya seperti ini teman-teman, sekitar 0,7 cm. Nah, setelah jahitan pertama ini teman-teman, kita langsung kunci aja teman-teman untuk jahitan pertama, mengantisipasi jika nanti jahitan yang terakhir lepas. Jadi kita kunci terlebih dahulu seperti ini teman-teman, satu kuncian aja, kita tarik seperti ini sampai masuk. Nah, jadi untuk selanjutnya kita hanya perlu menjahit seperti biasa teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menjahit sendal ataupun sepatu kita tidak perlu terburu-buru, kita nikmati aja proses menjahitnya, karena inti dari sol sepatu bukan masalah kecepatan tapi masalah kerapian dan kekuatan. Jadi ini hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri, rapi dan dikerjakan dengan santai dan enjoy. Nah, tadi kan insolnya sudah dilepas, jadi menjahitnya sangat enak teman-teman, sangat mudah karena tidak ada penghalang lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk jahitan yang pertama, jahitannya rapi, jaraknya juga sesuai. Di sini teman-teman, untuk bagian dalam saya sengaja menggunakan benang warna hitam, karena memang untuk bagian dalam benangnya tidak terlihat dan nantinya akan dilapisi lagi oleh bagian insole, jadi tidak masalah meskipun beda warna. Cuma pada intinya ketika kita menjahit bagian luar, benangnya harus sama karena itu nantinya akan mempengaruhi tampilan dari sendal. Jadi kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman di rumah bisa menjahit sendalnya sendiri dengan cara yang sudah saya tunjukkan. Nanti teman-teman, jika teman-teman berusaha atau mencoba untuk menjahit sendal, kemampuan teman-teman dalam proses menjahit juga akan bertambah. Tentunya mungkin dari segi kecepatan, kerapian, dan apa-apa yang menurut teman-teman kurang pas, teman-teman akan mengetahuinya sering berjalannya waktu. Cuma teman-teman, pada intinya pada proses menjahit sendal
adalah praktek yang terpenting, karena teori teman-teman kadang ketika di lapangan berbeda dengan apa yang ada di lapangan atau hal yang kita lakukan. Jadi ini teman-teman, untuk tampilan sementara jahitannya sangat rapi. Kita lanjut aja untuk bagian samping dan yang lain-lain. Jika teman-teman sudah jago, untuk satu sepatu seperti ini teman-teman hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk teman-teman bisa menyelesaikannya. Jadi untuk sepasang sepatu teman-teman bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit sudah selesai. Itu pun nantinya kecepatan ataupun waktu yang teman-teman bisa tempuh jauh lebih singkat, tergantung kebiasaannya teman-teman ketika menjahit. Nah, jika teman-teman kepo sama jarum yang saya gunakan, ini jarum yang saya buat sendiri teman-teman. Teman-teman bisa melihat nanti di video YouTube saya yang lain, khususnya video yang ada di bawah. Jadi teman-teman bisa membuat sendiri jarum sol sepatu yang teman-teman inginkan, khususnya panjang dari jarum ataupun yang lain-lain. Sudah separuh jalan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menjahitnya serasa lebih mudah daripada jika kita menjahit dengan insolnya yang sangat keras. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah paham mengenai penjelasan saya tentang sol sepatu ini, videonya akan saya percepat. Jadi nanti hasil jahitannya akan sampai ke bagian sini teman-teman. Nah, jadi saya akan menjelaskan hal yang lain ketika jahitannya kita akan selesai. Jadi langsung aja kita percepat teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah jahitan atau hasil jahitan yang sudah saya lakukan. Hasilnya sangat rapi, mulai dari bagian tengah mengelilingi ke ujung depan sampai bagian yang mau selesai untuk proses jahit. Nah, jadi teman-teman, ini tinggal 2 kali jahitan. Nah, jadi teman-teman, saya setiap kali mau mengakhiri jahitan, saya selalu menambahi 1 kuncian untuk menambah kekuatan sama teman-teman. Jadi di awal tadi saya tambah 1 kuncian dan di akhir juga saya tambahi 1 kuncian. Kenapa? Karena teman-teman, pada dasarnya jika kita menggunakan 2 benang yang berbeda seperti ini, maka kuncian itu juga sangat perlu. Dikarenakan takut benang awal atau sambungan awal itu putus, jadi masih ada kuncian yang lain. Nah, jadi teman-teman akan saya contohkan bagaimana cara memberikan kuncian pada 1 simpul terakhir sebelum jahitan kita selesai. Jadi seperti ini teman-teman, ini tinggal 2 jahitan teman-teman. Kita jahit seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita jahit, kita kunci. Kita menggunakan 1 kuncian teman-teman, mentok sampai bagian outsole. Nah, ini sebenarnya sudah kuat teman-teman, tapi kita tambah lagi 1 kuncian. Jadi kekuatannya sangat kuat dan kuncian tidak akan lepas. Setidaknya jika kuncian awal atau kuncian yang pertama tadi teman-teman atau sambungan itu putus ataupun lepas, masih ada pengkuat yang lain atau kuncian yang lain. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Tarik. Nah, jadi seperti ini teman-teman.
Lanjut kita gunting teman-teman untuk merapikan benangnya seperti ini teman-teman. Lalu kita rapikan benangnya di sini menggunakan jarum penusuk. Sebentar teman-teman, saya mencari jarum penusuk punya saya. Nah, ini teman-teman tampilan dari jarum penusuk seperti huruf V. Langsung kita rapikan seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalam terlihat benang warna hitam. Dan yang terakhir teman-teman, kita harus mengembalikan posisi ini, posisi dari insole ke dalam sepatu. Cuma saya tidak akan memvideokan teman-teman karena nanti ada proses satu lagi yaitu dilem. Jadi kita lem teman-teman keseluruhan dari insole ini, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kembali di awal, jahitannya tidak akan terlihat meskipun menggunakan benang warna hitam karena benang ada di posisi bawah seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman sekilas bagaimana cara kita menjahit sepatu merek Gabino Convert, dan saya harap video yang saya kasihkan kepada teman-teman bermanfaat. Setidaknya meskipun teman-teman bukan berprofesi sebagai tukang sol sepatu, teman-teman memiliki pengetahuan lebih tentang apa itu sol sepatu dan bagaimana cara memperbaikinya. Teman-teman juga bisa menghubungi saya jika teman-teman memiliki kendala bagaimana cara untuk menjahit sepatu, ataupun teman-teman yang memiliki sepatu ataupun sendal yang rusak, bisa chat melalui chat WA yang akan saya tulis di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.